Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang mengenai geologi teknik, yang mana dalam geologi teknik ini kita akan mempelajari tentang mekanika tanah. Oke, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui yang mana proses pembentukan tanah terlebih dahulu itu seperti apa. Di sini proses pembentukan tanah adalah perubahan dari bahan induk menjadi lapisan tanah. Perkembangan tanah dari bahan induk yang padat menjadi bahan induk yang agak lunak, selanjutnya akan mulai berangsur-angsur menjadi tanah. Pada lapisan bawah disebut dengan subsoil dan lapisan tanah bagian atas disebut dengan topsoil. Dalam jangka waktu lama sampai ratusan hingga ribuan tahun. Nah, dalam proses pembentukan tanah ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Jadi memiliki waktu hingga ratusan hingga ribuan tahun. Nah, di sini disebutkan bahan induk itu adalah batuan ya. Jadi asal muasal tanah dalam bidang ilmu geologi, tanah itu berasal dari pelapukan batuan atau juga disebut dengan batuan induk atau bahan induk. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mana menentukan dalam proses pembentukan tanah. Ada iklim, batuan induk, organisme, manusia, hingga waktu. Nah, jadi itu tadi merupakan faktor-faktor utama dalam proses pembentukan tanah. Dan mari kita akan simak faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Yang mana yang pertama itu ada iklim. Iklim di sini yang pastinya sangat mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Bagaimana bisa terjadi? Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Di Indonesia sendiri yang mana memiliki musim atau iklim tropis, yang mana iklim tropis itu sendiri sering terjadi yang kita rasakan sendiri, terutamanya di Indonesia, sering terjadi yang namanya hujan ataupun musim kemarau ya. Jadi terkadang terdapat musim hujan dan musim kemarau. Apalagi sekarang musim tersebut tidak menentu ya. Jika waktu dulu musim hujan dan musim kemarau dapat ditandai dengan waktu 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan itu waktu musim hujan dan 6 bulan itu musim kemarau. Akan tetapi di kali-kali ini musim hujan dan musim kemarau tidak dapat diprediksi, yang mana terkadang musim kemarau dan yang mana juga terkadang musim hujan. Nah, dari musim yang tidak stabil tadi, dengan mengacu pada musim di mana musim hujan dan di mana musim panas juga atau batuan induk tadi akan mengalami yang namanya stres ya. Jadi ketika batuan mengalami yang namanya musim yang tidak menentu tadi, musim hujan dan musim kemarau, batuan itu sendiri dapat mengalami yang namanya proses, kita sebut proses stres ya. Jadi nggak hanya manusia saja yang bisa stres, batuan juga ternyata bisa stres. Jika batuan sering mengalami yang namanya stres tadi, maka penghancuran batuan bukan berarti tidak mungkin batuan akan lebih mudah cepat menjadi hancur. Dan jika batuan itu akan hancur dan lama-kelamaan itu akan menjadi tanah. Ibaratkan juga batuan yang makin lama terkena air hujan. Nah, di musim hujan, dan jika batuan itu terkena yang namanya air hujan, dia yang pastinya akan mengalami yang namanya yang sering kita lihat yaitu berlubang. Jadi batuan itu berlubang akibat jatuhan atau tetesan dari air hujan, yang pastinya bukan hujan sekali dua kali, dan itu pastinya hujan yang sering-sering sekali dengan intensitas hujan yang tinggi. Seiring waktu akan hancur menjadi tanah. Karena apa? Batuan yang akan terkena hujan dan dia akan berlubang, yang pastinya ketika mengalami berlubang itu akan mengalami yang namanya retakan. Dan jika sudah mengalami retakan dan terkena air hujan lagi, maka tidak mungkin batuan tersebut akan hancur dan menjadi tanah. Nah, jadi itu juga proses terbentuknya tanah di musim hujan. Nah,
Bagaimana batuan yang terbentuk pada musim kemarau, batuan yang terkena panas tinggi atau high temperatur, batuan akan mengalami yang namanya penyusutan atau mengkerut ya. Tetapi jika di malam hari, dia akan mengalami yang namanya proses pengembangan. Ibaratkan manusia, jika kita terkena panas yang sangat tinggi, pastinya kita akan berlindung dan akan lemas. Dan jika apabila kita mengalami yang namanya suhu yang dingin, mungkin suhu di malam hari, kita akan kembali lagi menjadi fresh dan akan semangat. Begitu juga batuan. Jika batuan pada musim panas, high temperatur pada siang hari, batuan itu akan mengalami yang namanya penyusutan atau mengkerut. Nah, apabila di musim dingin, di waktu malam hari, maka batuan akan mengembang. Nah, jika kelamaan, jika batuan mengalami namanya penyusutan, pengkerutan, pengembangan, batuan tersebut akan mengalami yang namanya stres tingkat tinggi, jadi batuan itu akan mudah hancur seiringnya waktu. Dan juga maka dari itu sangat jarang dijumpai di Indonesia sendiri batuan itu yang sangat fresh atau masih segar, karena ya tadi itu dipengaruhi oleh iklim yang tidak stabil. Akan tetapi berbeda di negara-negara lain yang mana memiliki iklim yang stabil, yang dingin ataupun musim es yang sangat lama. Maka batuan di Indonesia sendiri sering mengalami yang namanya proses pelapukan yang tinggi, jadi jarang kita jumpai batuan itu masih segar dan masih fresh. Nah, jadi itu adalah proses pembentukan batuan berdasarkan iklim. Yang berikutnya di sini batuan yang proses terbentuknya diakibatkan oleh organisme. Nah, organisme di sini yang dapat mempengaruhi itu bisa berasal dari mikroorganisme, bisa juga berasal dari hewan seperti cacing, ataupun bisa dipengaruhi oleh akar tanaman. Jadi itulah proses pembentukan tanah dari organisme. Nah, ini berikut adalah contoh dari lapisan tanah dan proses sampling. Jadi nggak sering kita jumpai yang namanya lapisan tanah yang lengkap ya. Yang mana lapisan tanah lengkap itu yang kita ketahui terdapat dari horizon paling atas, yaitu horizon O, hingga horizon yang paling bawah itu adalah horizon R. Jadi sangat jarang kita jumpai horizon yang lapisannya itu lengkap. Nah, di mana juga di sini juga contoh pengambilan sampel atau sampling tanah, yaitu menggunakan alat yang sederhana atau masih manual, masih menggunakan tenaga manusia, yaitu masih menggunakan sekop ya. Nah, oke. Yang berikutnya di sini ada yang namanya soil structure atau struktur tanah. Jadi struktur tanah ini di sini terdapat ada 5 struktur tanah. Yang pertama ada granular, ada blocky, ada flat, ada massif, ada single grind. Yang mana jika kita lihat secara detail pada gambar, batuan yang memiliki struktur granular di sini memiliki struktur yang agak sedikit kasar ya, agak sedikit tidak halus, dan juga terdapat juga pada struktur blocky. Di sini strukturnya agak sedikit besar-besar. Dan masih di sini juga ada flat yang mana itu bentuknya seperti memipih, dan massif dan single grind yang sangat halus butirannya. Nah, di sini adalah salah satu contoh tanah yang memiliki struktur dalam proses melewatkan air. Jadi di sini ada contoh struktur tanah, yaitu yang pertama ada single grind, yang mana single grind tadi kita lihat di berikut yang sebelumnya, di slide sebelumnya, itu adalah memiliki butiran yang sangat halus. Maka di sini ketika dia dalam meloloskan air itu akan mudah. Dan jika yang kedua itu yang di bawahnya itu adalah ada granular. Granular di sini juga memiliki daya meloloskan air yang sangat tinggi.
Tetapi beda dengan yang kedua, di sini ada yang namanya blocky. Di sini lumayan slow ya, lumayan sedang, dan sedangkan prismatik juga sama kan, lumayan sedang dalam meloloskan air. Tetapi beda dengan yang namanya flat di sini. Flat di sini adalah struktur tanah yang bentuknya memipih. Jadi di sini air dalam meloloskan tanah itu sangat lambat, sangat slow. Begitu juga dengan masif yang sering kita jumpai pada batuan umumnya itu masif. Di situ sangat sulit untuk meloloskan air, ya. Nah, disinilah salah satu contoh yang mana mungkin ada terdapat di Indonesia sendiri, mungkin khususnya tidak di daerah kita ya. Di sini terdapat struktur tanah atau lapisan horizon yang mungkin menurut saya lengkap, yang mana terdapat horizon R di sini paling bawah, yang mana ada pembandingnya itu, dan juga mungkin kita di atas jika kita melihat lebih detail, mungkin juga bisa kita lihat horizon O. Ya, ini adalah salah satu contoh lapisan yang sudah terbuka ya, tidak perlu lagi kita harus yang namanya menggali secara manual menggunakan skop ataupun menggunakan bor, mesin bor atau hand bor. Di sini kita sudah terkelupas sendiri singkapannya, jadi kita dapat melihat secara utuh bagaimana sih atau asal muasal dari tanah itu dari mana. Nah, yang berikutnya ini adalah salah satu contoh tanah yang mungkin juga bisa dapat dipengaruhi oleh tadi organisme, oleh akar. Nah, yang mana sih singkapannya? Singkapannya itu adalah yang ditunjukkan oleh panah tanda merah, bukan yang di sebelahnya ya. Nah, jadi jika kita lihat di sini adalah merupakan singkapan tanah yang terbentuknya dipengaruhi oleh organisme. Jadi itu cukup sekian penjelasan mengenai tentang mekanika tanah. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.